Terdapat jembatan jaringan. Jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang terdapat jembatan jaringan. Jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 12 cm. Jadi dok, gimana dengan hasil visum korban dok untuk bahan penyidikan saya dok? Setelah pemeriksaan yang saya lakukan tadi sesuai dengan fakta dan pemeriksaan, tentunya saya sudah lakukan pemeriksaan dan ada dijumpai suatu luka terbuka, di mana luka terbuka itu harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap dan lebih kuat untuk kesembuhan Bapak. Bapak bersedia dilakukan? Ya, saya bersedia. Silakan Pak, kalau memang Bapak setuju dilakukan tindakan perawatan yaitu pengetingan, Bapak silakan untuk menandatangani surat persetujuan tindakan medis. Di sini Pak. Ya. Halo sahabat Taribus TV, welcome back to channel Taribus TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Akhirnya terbukti, hasil autopsi dan visum Vina Cirebon terkuak. Fakta pemilik money di area sensitif jasad terungkap. Hotman Paris makin naik pitam. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Inilah hasil visum autopsi jasad Vina Cirebon. Akhirnya terkuak siapa pemilik air mani di area sensitif korban. Hasil autopsi ini diungkap melalui penelusuran tim pengacara Hotman Paris yang terus mengawal kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Alih-alih 3 DPO, ternyata sosok inilah yang pertama kali tega ruda paksa jasad Vina Cirebon yang telah dipenuhi luka di sekujur tubuh. Melalui akun TikTok Hotman Paris Official, Hotman Paris membeberkan fakta mengejutkan terkait penemuan mani di tubuh Vina Cirebon. Tak hanya itu, pengacara tersebut juga mengungkapkan sosok yang pertama kali ruda paksa korban berdasarkan berkas perkara. Hasil temuan tim Hotman, almarhumah Vina di Cirebon yang memerkosa adalah Eko. Pada saat itu almarhumah masih perawan, ujarnya yang dikutip dari kilat.com pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin. Namun Eko mengaku tak sampai mengeluarkan cairan tersebut lantaran diminta bergiliran dengan pelaku lain. Pelaku selanjutnya berdasarkan urutan ialah Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Hadi Saputra. Adapun dari 3 DPO yang telah dirilis Polda Jabar, hanya Adi yang tidak ikut melakukan hal serupa. Sedangkan DPO yang ikut memerkosa adalah Peggy Perong dan juga Dani imbuhnya. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengecam pihak-pihak yang kekeh menyebut bahwa kasus ini murni kecelakaan. Menurutnya dugaan tersebut tak masuk akal lantaran area sensitif Vina Cirebon justru ditemukan jejak mani dan bekas luka.
Ini jelas-jelas bukan kecelakaan, tegas Hotman Paris. Lebih lanjut, pengacara tersebut meminta agar Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto mengajak keluarga Vina Cirebon untuk makan bersama. Ia menyarankan kepiting sebagai hidangan makanan lantaran almarhumah dikenal sangat gemar terhadap sajian tersebut. Kalau memang gak ada lagi yang mau menolong mereka ini, saya mohon klien saya Bapak Prabowo agar menjamu keluarga ini, pungkas Hotman Paris. Reaksi psikolog forensik gali visum Vina dan Eki. Fakta pembunuhan belum jelas direkayasa lembaga. Psikolog forensik Reza Indragiri sampai membuka data laporan visum Vina dan Eki serta mengundang dokter forensik untuk mencari titik terang soal kasus Vina Cirebon. Hal itu dilakukan setelah sejumlah kejanggalan kasus Vina Cirebon mencuat. Namun dari semua yang ditemukan di laporan visum itu yang ditanyakan ke ahlinya, jawabannya masih menggantung. Dia masih mempertanyakan Vina dan Eki dibunuh orang atau tidak dalam kasus yang terjadi tahun 2016 silam tersebut. Dari data visum yang dia baca, memang ada laporan luka tak wajar seperti trauma tajam dan tumpul. Laporan autopsi tersebut dinilai sudah standar pemeriksaan forensik. Tapi memang muncul pertanyaan di kepala saya, berarti ini akibat pidana atau bukan, kata Reza Indragiri yang dikutip dari YouTube Diskursus.net pada minggu kemarin. Terdapat jembatan jaringan jika dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 12 cm. Dok, gimana dengan hasil visum korban dok untuk bahan penyidikan saya dok? Setelah pemeriksaan yang saya lakukan tadi sesuai dengan fakta dan pemeriksaan, tentunya saya sudah lakukan pemeriksaan dan ada dijumpai suatu luka terbuka, di mana luka terbuka itu harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap dan lebih kuat untuk kesembuhan Bapak. Bapak bersedia untuk dilakukan? Ya, saya bersedia. Silakan Pak, kalau memang Bapak setuju dilakukan tindakan perawatan yaitu pengetingan, Bapak silakan untuk menandatangani surat persetujuan tindakan medis. Di sini Pak. Ya.